bukan oleh Allah saja. Ya, ini maksudnya. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Nah, ini dia. Ya. May yuridillahu bihi khairan, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia tentang agama. Ternyata ketika Allah mengendaki kebaikan kepada seorang hamba, terutama seorang muslim, bukan diberikan harta yang melimpah, bukan diberikan jabatan atau status sosial yang tinggi di masyarakat, bukan orang yang memiliki dunia, bukan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengendaki kebaikan kepadanya adalah yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia agama, ilmu syar'i. Ya. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan taufik untuk bisa tetap duduk di majelis ilmu yang di sana dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah mengalir pahala di dalamnya. Kemudian selanjutnya dalam hadis yang lain beliau bersabda, ya, tadi dikatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan ilmu agama. Kenapa? Karena yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada nabinya adalah ilmu agama. Dan para nabi mewariskan apa? Dirham, emas, tidak. Tapi yang para anbiya wariskan adalah ilmu. Al-ulama'uhum warathatul anbiya. Ulama adalah mereka pewaris para nabi. Ya. Apa dalilnya? Innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhaman, innama warathu al-ilma, wa man akhadahu akhadha bihadin hafirin. Innamal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Maksudnya tidak mewariskan harta, tidak. Ya, kepada para ulama ini dibagi-bagi harta, tidak, ya. Tetapi apa? Innama yurithu al-ilma. Innama warathu al-ilma, tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadin hafirin. Barang siapa yang mengambil bagian darinya, mengambil ilmu, menuntut ilmu maksudnya, akhadahu bihadin hafirin, sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang banyak. Ya. Seperti itu. Nyambung kepada yang tadi, al-ulama hum warathatul anbiya. Ya, para ulama ini mewarisi warisan dari Nabi SAW, apa? Yaitu ilmu. Ya, ilmu apa? Ilmu agama. Kemudian satu hal yang penting, kenapa dikatakan ilmu agama? Dikisahkan di zaman Nabi SAW, ketika di sini disebutkan bahwa ketika musim di dunia pertanian, ternyata masya Allah ya, para sahabat itu udah cerdas dari zaman dulu. Mereka udah paham teknik-teknik untuk bercocok tanam yang baik. Di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat, ditemui oleh Nabi SAW, para sahabat itu sedang mengawinkan kurma, ya di stek kalau gitu ya, dicakok lah gitu ya, di stek kali ya, supaya menghasilkan buah yang banyak. Kata Nabi, ketika Nabi lihat itu, kata Nabi itu nggak perlu, ya. Di luar itu nggak perlu. Maka ketika musim panen sampai, hasilnya tidak sesuai dengan, beda, lebih banyak ketika dikawinkan. Maka apa kata Nabi SAW? Antum a'lamu bisyu'uni dunyakum, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian, ya, ketika melihat Nabi SAW melihat kurma yang tidak dikawinkan ini tidak lebih banyak dari yang dikawinkan, maka Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian itu lebih faham tentang urusan dunia kalian. Ya, ini penting. Kaidah yang harus kita perhatikan bahwa dalam urusan agama
kita merujuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib merujuk. Hal terkecil apapun wajib merujuk. Cek ilmunya dari Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan seperti apa urusan dunia, urusan agama. Tapi urusan dunia Rasulullah SAW menganggap bahwa kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Ya. Makanya ketika ada mobil, ada kereta, ada handphone, itu urusan dunia. Yang itu bisa nanti kita jelaskan. Beliau menjelaskan di bawah, apakah yang dimaksud dengan ini ilmu yang agama saja? Betul, ini ilmu agama yang dimaksud di sini. Tapi ada penjelasan dari beliau nanti di berikutnya. Kata beliau, jika demikian, ya, maka ilmu syar'i adalah ilmu yang di dalamnya terkandung pujian dan sanjungan bagi para pemiliknya. Ya. Akan tetapi, nah ini dia nih, perhatikan Bapak sekalian. Tadi sudah disampaikan ilmu itu maksudnya ilmu apa? Sudah disampaikan ilmu syar'i yang dimaksud. Ada penjelasan dari beliau tentang ilmu yang selain ilmu syar'i. Kata beliau, akan tetapi meskipun demikian, saya tidak mengingkari bahwa ilmu lainnya pun mengandung faidah, mengandung manfaat. Namun faidah itu memiliki dua batasan. Dan jika dia bisa membantu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membela agamanya dan bermanfaat bagi manusia, maka ilmu itu merupakan ilmu yang baik dan maslahat. Ya, nah, walaupun ilmu selainnya, ilmu selain agama, ilmu dunia, misal tadi seperti tadi handphone, mempelajari handphone misal, nah itu bermanfaat untuk dakwah, misal itu bermanfaat ya. Kata beliau, terkadang mempelajarinya pun menjadi wajib. Nah ini dia. Jadi terus, malah Syekh Utsaimin penulis buku ini pernah mengatakan ketika beliau berkunjung ke luar negeri itu ya, beliau mau ngobrol sama orang di sana dan mereka memakai bahasa Inggris. Nah, ini ilmu di luar ilmu agama ya. Maka kata beliau, ternyata seandainya saya memiliki waktu gitu ya, dia pengen belajar bahasa Inggris karena ada maslahat di sana, kata beliau. Jadi bisa bermanfaat ketika dia bisa bahasa Inggris. Mungkin saya bisa berdakwah kepada mereka di negeri tersebut ya, ketika berkunjung dengan bahasa Inggris lebih banyak lagi. Mungkin di situ ada penerjemah ya, seperti datang ke Indonesia ada penerjemah. Tapi ketika beliau mengomentari tersebut menunjukkan bahwa ilmu selain agama pun ada manfaatnya di situ dan bisa menjadi wajib. Ketika di situ tidak ada yang bisa berdakwah, dia perlu mempelajari bahasa Inggris, mungkin akan menjadi wajib agar di situ bisa didakwahi. Ya, didakwahi, disampaikan ini Islam, ini Al-Qur'an, ini sunnah, ini contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ajaran Islam dan sebagainya. Kemudian kita berlanjut ke poin kedua, keutamaan menuntut ilmu ya. Ini waktunya bersabar ya. Ketika menuntut ilmu itu harus bersabar. Ya, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan penjelasan para ulama. Di antara keutamaan yang terpenting dalam menuntut ilmu ya, saya lanjutkan. Yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi ya. Innal anbiya, tadi disebutkan, lam yurithu dinaran wa dirhama warathu al-ilma. Faman akhadahu akhda wa birin hafirin. Apa tadi? Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Akan tetapi para nabi mewariskan al-ilma, itu ilmu. Barang siapa yang mengambil darinya, maka dia mengambil bagian yang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Kemudian selanjutnya, ilmu itu sifatnya abadi, ya. Sedangkan harta adalah fana, ya. Ketika seseorang meninggal dunia,
Man mata ibni Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salih yad'u lahu. Ya. Ketika seorang anak Adam mati, ya, kata Nabi, inqata'a amaluhu, semua amalnya terputus. Ya, illa min thalathin, kata beliau, kecuali dari tiga. Shadaqatin jariyah, ya, sedekah jariyah. Di depan situ ada kotak infak khusus ambulan, ya. Ketika kita berinfak di situ, pluk, gitu ya. Kemudian Allah wafatkan kita, sedangkan si ambulan itu sudah dibelikan, terus dipakai untuk kegiatan ambulan di sini bermanfaat untuk kaum muslimin, maka terus mengalir pahalanya. Ini berdasarkan hadis ini, ya. Jadi ketika bapak pengen berinfak, di situ ada tuh kotak yang disiapin Pak Iping sama Pak Nana, ya, udah menyiapkan di situ, boleh infak di situ agar pahala kita itu infak itu nanti setelah kita meninggal pun ketika dia dipakai, dimanfaatkan, terus mengalir buat pahala buat kita. Yang selanjutnya, sedekatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat. Makanya sifatnya ilmu itu adalah abadi. Ya, ilmu di para seperti Syekh Utsaimin ini, beliau menyampaikan ilmu nih yang bermanfaat buat kita. Awalan yang saleh yad'ulah, dan anak soleh yang mendoakan orang yang meninggal tersebut. Bapak-bapak sekalian, manfaatkan. Ketika kita masih hidup, orang tua kita sudah masih ada ataupun sudah tiada, maka disebutkan di sebuah riwayat bahwa orang yang meninggal tersebut itu ditinggikan derajatnya di surga. Dia bertanya, ya Allah, bagaimana saya bisa ditinggikan di surga? Maka kata Allah, itu karena doa anak soleh yang memohonkan ampun kepadamu. Maka dari itu bapak sekalian, kita sebagai kewajiban kita diperintahkan untuk berbakti. Ya, di dalam surat Luqman disebutkan bahwa ketika orang tua kita menyuruh kepada kekufuran, walaupun orang tua kita misal musyrik, orang kafir sekalipun, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, tetap berbuat baik. Nah, ini salah satu, apalagi orang tua kita adalah muslim, ya. Kita berbuat baik kedua kepadanya, berbakti kepadanya dengan berdoakan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku, dan kasihilah keduanya sebagaimana keduanya mengasihiku di waktu kecil. Kemudian berdoa lagi, Rabbana ighfir lana wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami dan orang-orang mukmin, dan ringankan dosa, hapuskan dosanya dan waktu saat hisab, perhitungan. Karena itu penting bagi kita untuk menunjukkan bakti kepada kedua orang tua dan mendoakan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan yang selanjutnya, masih ada waktu, ya, sekitar 10 menit lagi untuk syuruk, kita manfaatkan. Setelah duduk di sini untuk ilmu, kita sholat 2 rakaat, ya, sholat syuruk. Itu keutamanya seperti orang berhaji, ya, pahalanya. Ya, kita tidak sulit berhaji ke sana, mahal. Bukan mahal lagi, Pak. Nah, dapat kabar bahwa daftar hari ini 30 tahun kemudian baru bisa berhaji ke sana, masya Allah. Saking banyaknya orang yang mahal, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah memanggil, tidak ada yang sulit bagi Allah. Ya, kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di antara kita semua bisa pergi ke sana untuk melaksanakan haji. Amin. Kemudian selanjutnya adalah pemilik ilmu tidak merasa lelah dalam menjaga ilmu. Ya. Menurut pemilik ilmu, kita ini punya ilmu nih, ilmu sholat. Kita punya ilmu sholat. Kita dimanapun kita nggak berat, nggak kayak bawa emas gitu ya, bawa emas kemana-mana, enggak. Kita memiliki ilmu tentang tata cara sholat dimanapun kita bisa sholat. Itulah ilmu. Ya, maksud beliau pemilik ilmu tidak merasa lelah di dalam menjaga ilmu, karena ilmu itu ringan dibawa. Ya, kecuali hafalan, ya. Itu
kata Nabi SAW, mudah sekali lepas. Makanya harus dijaga. Makanya murojaah terus. Ngafalin yang ini, tanam apa ini udah hilang. Ya, buka lagi dan seterusnya. Kayak sering jadi imam tuh sering lupa, sering hilang. Apalagi terkadang jadi imam itu lain dengan saat baca sendiri lain. Apalagi sedang baca sendiri itu lancar-lancar aja. Ngelotok itu apa ya? Norolong gitu apa? Lancar aja. Tapi giliran jadi imam kadang blank gitu. Ada yang batuk di belakang hilang, lupa lagi. Ya seterusnya. Dengan ilmu yang keempat, dengan ilmu manusia dapat menjadi para saksi atas kebenaran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Demikian juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang tegak di atas keadilan. Ya, ketika kita berilmu, ketika orang sedang berilmu, dia bisa menjadi saksi. Ya, dan orang yang berilmu yang tegak di atas keadilan. Orang yang berilmu itu, maksudnya berilmu agama, dia jujur, ya, adil. Ketika menentukan suatu permasalahan, dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala orang yang berilmu. Ahli ilmu termasuk salah satu dari dua golongan ulil amri yang wajib ditaati. Ya, ketika sebuah ayat disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai manusia, hai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ya. Ini para ulama menjelaskan ulil amri di sini adalah pemimpin kita hakikatnya seperti presiden, dan juga yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berilmu atau ulama. Kemudian selanjutnya, keutamaan menuntut ilmu adalah ahli ilmu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah Ta'ala sampai hari kiamat. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa inama ana qasimun wa Allahu yu'ti wa lan tazalu hadhil ummati qa'imatun ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan membuatnya paham tentang agamanya. Aku hanyalah Al-Qasim dan Allah lah yang memberi. Dan di kalangan umat ini akan senantiasa ada sekelompok orang yang selalu tegak di atas perintah Allah. Ya, ini perhatikan. Di antara umat ini ada yang akan selalu tegak di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin makanya ada hadis namanya iftiraqul ummah, perpecahan umat. Ya, karena mereka banyak sekali pemahaman-pemahaman. Betul, perlunya kita menuntut ilmu adalah agar kita menjadi umat yang satu, kata Rasulullah SAW. Ma'ana alaihi wa ashabi. Dia yang berada di atas aku dan para sahabatnya berjalan. Ya. Nah, pentingnya kita menuntut ilmu. Kemudian tidak ada yang akan membahayakan mereka dan orang-orang yang menyelisih mereka hingga. Sedikit lagi ya, saya tambahin bonus sedikit hadis nih. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya sampai kepada kita. Ya. Ini masih panjang nih pembahasan ilmu. Insya Allah nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya? Apakah melihat umur, melihat kondisi sosial? Tidak. Ternyata Nabi SAW mengajarkan kepada anak kecil. Dengarkan Bapak. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Tirmidzi, an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abbas, dari Bapak Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari, ini masih kecil nih, Abdullah ini masih kecil. Pada suatu hari aku dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa, ya Allah. Rasulullah itu sangat kasih sayang ya, anak kecil dibonceng, anak muda. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak muda, inni u'allimuka bi kalimatin. Ini sebagai contoh ya, kita sudah mengajarkan ilmu, pembahasan ilmu ini contoh ya. Inni u'allimuka bi kalimatin. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini luar biasa ya, Rasulullah ngajarin anak kecil. Mengajari anak kecil, anak muda yang berat isinya nih. Ya, mungkin para ustaz sudah hafal nih, ya. Para ustaz sudah hafal. Ini yang belum hafal aja. Kata Rasulullah SAW, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya aku akan mendapati Allah di depanmu.
Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Menjaga hak-haknya, itu dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi larangannya. Sehingga ketika hal tersebut dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ada untuk kita. Maksudnya orang yang bertakwa berbanding dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas setiap permasalahannya. Ya, ketika kata Allah, ketika orang tersebut bertakwa, ada Allah di situ. Yang akan apa? Memberikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan Allah akan, dan orang yang bertawakal akan dicukupkan. Sebenarnya saya ingin menyampaikan cerita ya, cuman waktunya udah mepet. Kemudian selanjutnya, apa hak Allah? Di antaranya adalah kita di dalam kehidupan ini, apa hak Allah? Seperti yang Rasulullah SAW kabarkan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'ala Allahi wa ma haqqul atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan atas apa hak hamba atas Allah? Fakultu, maka aku berkata, kata Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Ini adab ya. Ketika tidak tahu, tidak tahu saja. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu, kata Mu'adz. Faqala, kemudian Rasul bersabda, haqqullahi 'alal ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Ini hak Allah nih, perhatikan. Ya. Hak Allah atas hamba adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu mengibadahi Allah, menyembah Allah dengan tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi, dan hak Allah, hak hamba terhadap Allah apa? La yu'adziba man la yusyrika bihi syai'an. Hak hamba kepada Allah apa? Tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, makanya Bapak sekalian, hak Allah ini ya kita harus melaksanakan hak Allah dengan salah satunya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Dan masih banyak hak Allah, waktunya tidak cukup. Tapi saya bereskan tadi hadis tadi, kemudian idza sa'alta fas'alillah. Dan apabila kau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila kau minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Fa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at 'ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Seandainya suatu umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, satu manfaat saja, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak, tidak akan memberikan manfaat kecuali atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Wa idistama'u, dan ketika mereka para umat ini berkumpul, ala yadurruka bi syai'in, ingin mencelakakanmu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Jika mereka berkumpul untuk mencederai kamu, memberikan mudarat kepada kamu, tidak akan terjadi kemudaratan tersebut kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan. Rufi'atil kalam wa jafatis suhuf. Pulpen telah diangkat dan lembaran telah kering. Ya, suatu waktu nanti insyaallah kita bahas masalah ini ya, ketika saya diberikan kesempatan lagi. Ada syarahnya dari para asatidzah kita, para ulama tentang hadis ini. Ini perkara besar. Diajarkan kepada cara mengajar kepada anak kecil, tapi perkara besar, ya. Perkara tauhid di sini, perkara akidah di sini, ya. Percaya kepada takdir, berdoa hanya kepada Allah, ketetapan yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya mohon maaf karena waktunya melebihi syuruk. Apabila ada kesalahan itu pastinya dari saya. Jika ada kritik, fadhol sampaikan langsung saja kepada saya. Ya, jika ada kata-kata saya tidak berkenan, Pak Arif saya nggak berkenan kata Arif, silakan sampaikan. Ya, nasihati saya dengan cara yang baik. Kita saling menasihati dengan cara yang baik, tidak dengan digembal-gembolkan di tempat yang tidak semestinya. Demikian dari saya mohon maaf ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.